Shalom, selamat pagi semua. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan meneruskan tema besar kita pada suku yang kedua tahun 2020, yaitu tentang Roh Kudus. Dan pagi ini secara khusus saya akan bahas tema baptisan Roh Kudus dan api. Dan secara lebih terperinci, saya ingin membahas tentang baptisan api. Hari ini kita akan belajar bersama tentang baptisan api, the baptism of fire. Saudara, saya mau bacakan mulai dari Injil Lukas pasal yang ketiga. Sebenarnya ada dua rangkaian firman Tuhan di dalam Injil Matius dan juga di dalam Injil Lukas. Cuma untuk perkongsian firman Tuhan pagi hari ini, saya mau membaca dari Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Ituria dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Dan yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Saudara, sebenarnya bahagian firman Tuhan ini agak panjang. Saya mau pertama-tama menjelaskan tentang pernyataan Yohanes yang pertama, bertobatlah, ataupun baptisan pertobatan. Saudara, dalam bahasa aslinya, saya cuma mau membaca bahasa Inggris karena lebih tepat menerjemahkan bahasa asli. Bahasa Yunaninya adalah baptism of repentance for the forgiveness of sins. Baptisan pertobatan. Ini merupakan satu kalimat yang cukup menarik, di mana Yohanes Pembaptis mengaitkan baptisan air dengan pertobatan. Itulah dinamakan dia sebagai baptisan pertobatan. Dan saya katakan di sini, saudara boleh rujuk dalam PowerPoint masing-masing, bahwa baptisan air itu menandakan bahwa orang itu sudah bertobat, dan karena pertobatannya, dosanya akan diampuni, atau Tuhan akan mengampuni dosanya. Itulah maksudnya baptisan pertobatan. Dan saudara tahu bahwa Yohanes Pembaptis membaptiskan ramai orang di Sungai Yordan, membaptiskan mereka di dalam air, dan istilah atau kalimat baptisan berarti diselam di dalam air. Maksudnya kalau baptisan immersion, mereka yang dibaptiskan itu diselam
di dalam air. Mereka menjadi basah sepenuhnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau terus membaca ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang?" Saudara, kalimat ini ataupun pertanyaan atau pernyataan Yohanes Pembaptis ini bukan senang untuk dimengerti. Coba saudara bayangkan saudara berada di tepi sungai Yordan. Mungkin saudara salah satu dari antara mereka yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Biasanya kalau orang datang untuk dibaptis, kepimpinan gereja akan mengalu-alukan calon baptisan. Mana tahu mereka akan jadi anggota jemaah gereja dan mungkin dapat menyumbangkan keuangan dan melayani bersama. Namun dalam pernyataan Yohanes, dia memberi satu amaran yang keras. Dia memberi satu teguran yang keras. Dia melihat orang banyak datang kepadanya untuk dibaptis, tetapi dia mengatakan, kamu ini keturunan ular, ular beludak. Dan Yohanes mengatakan, siapa yang mengatakan kepada kamu untuk melarikan diri dari murka yang akan datang? Apakah maksud Yohanes tentang perkara ini? Saya mau terus membaca ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Inilah jawaban Yohanes Pembaptis, bagaimana orang terselamat dari murka yang akan datang dengan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan kamu berpikir dalam hatimu, ini kata Yohanes Pembaptis, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara, mungkin satu halangan utama orang Yahudi atau orang Israel adalah mereka sangat megah. Mereka sangat bermegah atas keturunan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mereka amat megah karena mereka merupakan keturunan Abraham. Seperti yang tercatat dalam Alkitab, janji Tuhan tentang tanah perjanjian bumi Israel diberi pertama-tama kepada Abraham. Jadi keturunan Abraham pada abad yang pertama, orang Yahudi keseluruhan amat berbangga tentang keturunan mereka. Namun secara rohani, kalau berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, keturunan kita, asal usul kita, tidak ada kena-mengena dengan hubungan kita dengan Tuhan. Yang penting setiap pribadi, setiap insan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Bukan dari mana mereka lahir atau di tempat di mana mereka lahir.